Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan cepat terserap oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita memasuki pembelajaran 2, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna. Ketika kita mengetahui Asmaul Husna, maka kita bisa mengenal Allah. Seperti apakah Allah itu? Seperti halnya kita yang berkenalan dengan teman. Ketika kita berkenalan dengan teman, yang kita tanya pertama kali apa? Nama. Halo, siapa namamu? Nah, kan seperti itu. Jadi, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit, yang artinya Allah Maha Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, yang artinya yang Maha Hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang artinya yang Maha Berdiri atau Mandiri. Yang keempat, Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Nah, bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna? Yang pertama, Al-Mumit, yang Maha Mematikan. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu setiap yang bernyawa pasti akan mati, baik manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya akan mati. Nah, jika sudah tiba waktu kematian, maka kita tidak akan bisa lari. Kematian itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jika kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan jauhi larangannya dan juga larangan Rasul-Nya. Misalnya, apa saja perintah Allah itu? Sholat, zakat, puasa. Terus apa saja larangan Allah? Misalnya, berbohong, terus mencuri, terus tidak melaksanakan sholat. Jika sudah waktunya, sholat itu contoh larangan Allah. Kemudian memakan makanan yang haram itu juga termasuk larangan Allah. Itulah cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit. Jadi dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Al-Hayyu. Cara mengamalkan Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya kan Allah Maha Hidup. Jadi meskipun kita semua itu akan meninggal, tapi Allah akan tetap ada, tetap hidup. Bagaimana caranya jika Allah itu kan maha hidup, menghidupkan semuanya, yang menciptakan kita, menghidupkan kita. Nah, untuk itu cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu yaitu dengan memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Kemudian Al-Qayyum.
cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum. Allah itu kan maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan suatu apapun untuk berdiri. Allah itu maha berdiri sendiri. Maka daripada itu, kita cara mengamalkan Al-Qayyum yaitu dengan menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi yaitu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, khususnya keempat Asmaul Husna tersebut. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengenal kitab-kitabnya, kitab yang Allah turunkan kepada manusia, kepada kita semua. Nah, apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Jadi, malaikat yang bertugas menurunkan wahyu Allah itu malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Iya betul, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari keempat kitab tersebut sebenarnya berisi ajaran yang sama. Pokok ajarannya sama, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Nah, di antara keempat kitab tersebut yang menjadi penyempurna, kitab-kitab terdahulu yang turun paling terakhir dan menjadi penyempurna yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bahas satu persatu. Kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Diturunkan kepada Nabi Musa yang berisi tentang 10 peraturan Allah. Nah, bisa kalian baca di sini apa saja peraturannya. Sekarang kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di Yerusalem pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini juga dikenal dengan sebutan kitab Mazmur. Nah, tulisan dalam kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Nah, dalam kitab Zabur ini
berisi doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah. Yang ketiga, kitab Injil. Allah mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Ditulis menggunakan bahasa Suryani. Berisi 6 perintah Allah itu bisa kalian baca sendiri ya. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran. Sering kita baca ya di rumah. Nah, kitab ini diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi di kota Makkah dan Madinah secara berangsur-angsur sebagai salah satu wujud kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia. Nah, kenapa kok diturunkan di dua tempat? Kenapa kok harus berangsur-angsur, tidak sekali turun langsung 30 juz? Nah, itulah bukti kasih sayang Allah. Jadi, memang berangsur-angsur. Supaya apa? Pertama, mudah menghafalkan. Terus, setiap ada kejadian apa, nanti diturunkan wahyunya sesuai dengan kejadian tersebut, menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Nah, pertama diturunkan di Mekah. Ini awal mula dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua di Madinah. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu dan sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Diturunkan menggunakan bahasa Arab. Isi pokok-pokok Al-Quran, nah seperti yang kalian baca ini ya. Nah, ketika kita sudah mempelajari kitab-kitab Allah tersebut, nah, kitab-kitab Allah itu berisi ajaran terpuji. Ajaran terpuji kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan, dan juga kepada diri sendiri. Contoh ajaran terpuji kepada Allah yaitu sholat, puasa, mengaji, haji, yes, dan lain-lainnya yang sejenis ibadah kita terhadap Allah. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perilaku kita yang terpuji, yang baik kepada sesama manusia. Contoh menolong teman, menjenguk teman. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Memberi makan hewan, menyiram tanaman. Nah, segala bentuk perbuatan baik kita terhadap hewan dan tumbuhan. Yang terakhir yaitu kepada diri sendiri. Selain menyayangi orang lain, kita juga harus sayang kepada diri sendiri. Contoh, makan teratur, olahraga, rajin memotong kuku, dan lain-lain yang berhubungan dengan diri. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semangat terus dalam belajar. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.